Merasa takut, tapi tetap menurut kepada Allah. Wait, maksudnya? Kita ada di pembelajaran ke-6 dengan judul Semua Orang Melakukannya. Membagikan pengkabaran firman Tuhan yang dimana ini adalah tugas atau tanggung jawab kita yang telah menerima kebenaran. Seperti yang telah dilakukan oleh para rasul, supaya firman Allah boleh dapat diketahui oleh semua orang. Ada banyak tekanan sosial dalam cerita ini. Petrus dan Sanhedrin harus berurusan dengan pendapat masyarakat. Dan bagaimana mereka menanggapi dengan cara yang berbeda. Pendapat siapa yang penting bagi Sanhedrin dan pendapat siapa yang penting bagi Petrus? Bagaimanakah rasa takut membuat kita tetap menurut kepada Allah? Dan bagaimanakah kita melawan rasa takut itu? Gimana caranya sebagai orang muda untuk mengambil keputusan di tengah-tengah tekanan dari lingkungan atau teman-teman seperti itu? Hai teman-teman, kembali lagi di Cornerstone Connection. Oke, saat ini nih di episode ke-6. Oke, kembali lagi dengan aku Felicia Kaligis dan dua teman aku yang cantik-cantik ini. Aku Girena. Dan aku Hasyela. Oke, kita mau belajar pelajaran kelima. Tapi sebelumnya, untuk teman-teman yang belum punya buku, bisa kontak melalui media sosial atau call center di bawah ini. Karena gratis. Jadi yang nggak punya buku, cepat beli. Chat. Beli kan gratis ya? Oh iya. Langsung minta guys, biar kita makin asik belajar ya. Biar nggak tegang-tegang banget nih. Kita bilang langsung belajar, baru bilang sapa-sapaan. Tanya dulu kabar, gimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Gimana Felicia? Puji Tuhan, luar biasa juga. Luar biasa juga. Luar biasa. Berarti seneng ya, maksudnya kayak sekarang semangat ya untuk ngebahas pembelajaran Alkitab kita pada kali ini dengan judul yaitu Semua Orang Melakukannya. Jadi emang bener-bener semua orang ngelakuin, gak ada yang gak ngelakuin. Jadi kalau ada yang gak ngelakuin, mau ya lo? nanti udah cukup. Tanpa bingung-bingung mikirin jokesnya, kita langsung aja ya teman-teman ngebahas pelajaran kita yang ke-6 ini dengan judul Semua Orang di buku Cornerstone Connections. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang belum punya buku yang kayak kita pegang, betul, kalian bisa buka Alkitab kalian dan buka di kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 25 sampai 42. Oke, kita langsung aja baca ceritanya. Kita ke dalam cerita. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar. Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Maka pergilah kepada kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang ditinggikannya oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan memberi pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu.
Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti, bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu, mereka dilepaskan rasul-rasul itu, meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang yang memberikan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Wah, gila ya. Aku kalau lagi baca ke dalam cerita ini yang di buku Cornerstone ini, rasanya tuh kayak memang lagi ada di peristiwa tersebut. Itu bacanya emang seseru itu ya ternyata Alkitab ya. Boleh dong jelasin, Garen? Jadi di pelajaran ke-6 ini itu membagikan pengkabaran firman Tuhan yang dimana ini adalah tugas atau tanggung jawab kita yang telah menerima kebenaran. Seperti yang telah dilakukan oleh para rasul supaya firman Allah boleh dapat diketahui oleh semua orang. Dan dalam hal ini kita semua harus bisa untuk melakukannya. Gimana menurut kamu? Berarti ini maksudnya tuh kayak kita ini mempunyai tanggung jawab untuk membagikan pekabaran firman Tuhan ya Kak? Betul. Oke, sebelum kita membahas pembahasan kita lebih dalam lagi, kita dengerin dulu yuk dari Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Menurut sebuah survei online mengenai tekanan teman sebaya atau peer pressure yang diberikan kepada remaja, 43% responden mengakui bahwa mereka pernah menekan teman mereka untuk melakukan sesuatu yang membuat teman mereka merasa tidak nyaman. Selain itu, 41% mengatakan bahwa mereka telah mengejek seseorang yang sebenarnya mereka sukai, hanya karena teman-teman mereka juga melakukannya. Namun, tekanan teman sebaya tidak selalu buruk dan bisa juga berdampak positif. Lebih dari 37% responden mengatakan bahwa tekanan teman sebaya bisa bersifat baik ataupun buruk, tergantung pada situasinya. Gunakan kata-katamu untuk jadi berkat, dan kalau kamu mengalami tekanan dari teman-temanmu, jadikan itu sebagai motivasi ya, untuk kamu jadi lebih baik lagi. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan pada saat ini kita sudah kedatangan tamu spesial kita nih. Pendeta Benny tamunya. Halo Pendeta. Halo Pak Pendeta. Dan ya, sehat-sehat semua. Sehat. Pak Pendeta sehat gak? Sehat. Pak Pendeta ini akan selalu menjadi tamu spesial kita karena Pak Pendeta yang akan menuntun kita ya sepanjang dalam pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan. Oke. Baiklah Pak Pendeta, jadi kita ada di pembelajaran ke-6 dengan judul Semua Orang Melakukannya. Dan bacaan ayat inti kita terdapat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Isinya dikatakan, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya,
kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Wah. Langsung aja kali pertanyaannya. Aku duluan ya. Oke. Jadi Pak Pendeta, pertanyaannya adalah, ada banyak tekanan sosial dalam cerita ini. Petrus dan Sanhedrin harus berurusan dengan pendapat masyarakat. Dan bagaimana mereka menanggapi dengan cara yang berbeda? Iya, ada orang begitu ditekan ya, di pressure itu akhirnya ikut, misalnya Betul. nih, lu udah nggak apa-apa ya ikut ya. Padahal sebenarnya ada tugas kita yang lain gitu ya, ada tugas yang lain tapi sebentar ada ikut. Ada yang memang bisa dikatakan aku ada tugas ini ya. Iya. Ya. Saya dulu ada teman ya, dulu sampai sekarang juga masih teman. Itu kadang-kadang kita lagi pergi, tiba-tiba ayo ikut. Tiba-tiba aduh gua ada tugas, langsung turun tuh dari bus. Waduh, jangan-jangan demo nih Pak Pendeta. Bukan. Tiba-tiba dia turun dari bus. Jadi ada orang juga seperti itu gitu. Tapi kan orang dalam penekanan, ditekan di apapun juga pasti ada perbedaan untuk menanggapinya. Ya. Saat ini kan ada yang takut, akhirnya dia menyerah dengan tekanan yang ada, ya udah ikut aja. Ada yang memang nggak mau, ada yang memang udah lama, itu nggak bagus tuh, tolak aja. Gitu ya. Ada yang punya waktu untuk berpikir, ada yang memang langsung sambut, langsung mengiyakan, ada yang memang nolak sama sekali. Jadi kita juga harus memberikan bahwa tekanan yang ada itu haruslah mempunyai satu dasar yang kuat bagi kita. Kita punya alasan lah kenapa kita harus melakukan akan hal itu, tentunya bukan karena takut. Tapi karena keyakinan kita, ini yang benar, keyakinan kita itu yang kita pegang. Prinsip ya Pak Pendeta, Iya, harus punya betul. prinsip masing-masing. Oke Pendeta, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Pendapat siapa yang penting bagi Sanhedrin dan pendapat siapa yang penting bagi Petrus? Iya. Ini kan kalau sekarang istilahnya netizen. Wih, iya udah. Iya kan? Iya, netizen. Tekanan begitu banyak, udahlah daripada jabatan saya nanti ini belum mau ditekan, Ikutin ikut kata aja. netizen. Iya. Ikut aja, bukan gitu kan? Padahal sebenarnya orang lain tidak tahu masalah sebenarnya gimana, Benar. ya. Kan ada beberapa waktu itu kejadiannya, tiba-tiba dia videoin, begitunya kejadian bukan begitu kok. Akhirnya dia klarifikasi, minta maaf. Tapi kan orang yang sudah sempat menghujat dan lain sebagainya itu gimana gitu ya, sempat bully dan lain sebagainya. Jadi siapa yang kita lebih utamakan itu? Kita mau pada prinsip kebenaran, tetap teguh dengan kebenaran kita, dengan setia kita, atau memang kita takut nanti ya daripada gini ya udahlah ikut aja. Gitu ya. Jadi ikut kepada pendapat orang banyak dibandingkan dengan keyakinan kita apa yang harus kita lakukan. Gitu. Sedangkan Petrus kan dia menyadarkan diri, gini nih nggak bagus, saya harus balik. Ya. Akhirnya dia bisa berpegang terus menerus dalam kehidupannya bahwa itu pendapat ataupun prinsip dia yang akhirnya dia rubah, bahwa apapun kehidupannya saya harus taat kepada Tuhan dibandingkan kepada Manusia. orang lain, dibandingkan kepada manusia. Saya harus lebih taat kepada Tuhan, apapun itu, bayaran apapun itu. Setelah dia mengalami satu pada waktu itu kan dia kata siapa dia coba pindah, kata siapa kalau bahasa sekarang ya, dia coba pindah. Akhirnya ayo lu kan teman sama dia katanya kan. Ya, seringkali kita mungkin seperti itu gitu ya. Jadi tergantung kita bagaimana kita melihat, apakah itu memang untuk kepentingan diri kita saja, untuk menyelamatkan diri kita saja, dibandingkan dengan kebenaran yang sebenarnya. Oke. Aku punya pertanyaan nih Pak Pendeta. Sanhedrin itu kan takut ya kalau orang banyak menjadi rusuh. Sehingga dia ini menangani para rasul dengan hati-hati. Pertanyaannya, bagaimanakah rasa takut membuat kita tetap menurut kepada Allah? Dan bagaimanakah kita melawan rasa takut itu? Gimana tuh Pak Pendeta? Iya,
sama seperti itu. Misalnya di sekolah lah gitu ya. Di sekolah waktu wah gini harus ada begini, wah ikut wah ya ikut semuanya. Atau mungkin PR gitu kan. Nggak ada PR dulu, ada nih, wah udah kerjain akhirnya. Ya. Padahal sebenarnya kita tahu, enggak bukan ini kok jawabannya begini. Ya, tapi ya udah semuanya yang ikut aja lah gitu kan. Seringkali kita seperti itu dalam kehidupan kita. Jadi kita harus berani untuk prinsip kita itu bahwa ini loh yang benar, ya. Ini yang saya tahu benar, ini yang saya tahu benar. Risiko ya risiko ya. Konsekuensinya apapun harus pasti ada kan ya. Tapi jangan sampai kita itu jadi takut akhirnya kita melakukan kesalahan. Aduh. Udah tahu nih salah gitu, tahu salah tapi ya udah daripada nggak ada teman saya nggak ada ini ya udah saya ikut lah. Gitu ya. Padahal tahu itu salah gitu. Kita bukannya masuk untuk kasih masukan untuk menasihati ya, malah kita masuk untuk ikut serta di dalamnya. Harusnya kita bisa ambil jarak, kalau nggak kita masuk kita kasih tahu jangan lo nggak boleh begitu, nggak boleh. Walaupun mungkin ditentang dengan banyak orang, Itu juga kali ya Pak Pendeta yang memicu kenakalan remaja di zaman sekarang ya. Iya. Benar-benar. Takut untuk nggak gaul, nggak ada teman. Padahal kalau sendiri begini nggak masalah sih sebenarnya. nggak masalah dia. Begitu rame-rame dia takut. Tapi menurut aku salah juga sih Pak Pendeta kalau misalkan diri kita yang tadi kan Pak Pendeta bilang harus ada pilihan. Tapi kalau kita nggak memilih salah satu dari antara yang kanan atau kiri ini, kayaknya kalau kita berdiam juga kayaknya itu nggak bagus juga nggak sih Pak Pendeta? Iya, karena kan kita kan harus juga menyelamatkan orang lain juga. Ya. Tapi kesetiaan kita pada Tuhan itu juga harus kita pegang bahwa kita tetap setia pada Tuhan untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik di mata Tuhan. Oke, baiklah Pak Pendeta, ini ada pertanyaan terakhir. Menurut Pak Pendeta, gimana caranya sebagai orang muda untuk mengambil keputusan di tengah-tengah tekanan dari lingkungan atau teman-teman seperti yang tadi aku kasih tahu? Iya, kita harus merasa yakin dengan kebenaran daripada firman Tuhan. Yakin ya? Yang pertama. Yang kedua, kita harus merasa yakin bahwa apa yang kita lakukan itu benar, pilihan yang kita lakukan benar dibandingkan dengan teman-teman kita. Ya, sekarang kan lagi rame game online. Benar. Ya, game online. Kemudian apalagi pinjol. Iya, judi online. Udah pinjam aja, pinjam. Kita ke sana nonton konser udah pinjam aja. Begitu nih bunga baru nyesal kemudian. Gitu, benar-benar. Jadi harus yakin bahwa enggak, ini tidak, ini batasan saya hanya di sini. Yeah. Saya sanggup sekian. Tapi kita juga harus merawat kita jangan loh, ya judi online itu misalnya jangan loh, gitu. Ya nanti kamu habis sendiri, waktu habis, uang habis, nanti kecanduan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi harus ada kita punya kita punya prinsip tadi ya, bahwa saya lebih setia pada Tuhan dibandingkan dengan ajakan teman-teman dan lain. Saya harus tetap setia pada Tuhan, taat kepada Tuhan. Apapun orang lain katakan, saya tetap setia pada Tuhan. Oke. Setelah kita punya prinsip, kita harus berkontribusi juga ya ke orang lain ya dengan prinsip kita itu, karena ajakan kita mungkin bisa jadi pencerahan juga bagi orang lainnya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Pendeta. Semoga tadi pertanyaan-pertanyaan yang udah kita tanya ke Pak Pendeta bisa juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga menjadi pertanyaan bagi teman-teman yang ada di rumah. Dan kalau kalian masih bingung dan mau tanya-tanya, kalian boleh tanya langsung di kolom komentar. Dan pada saat ini kita akan menyaksikan segmen Apakah Pendapatmu? Halo. Halo. Hai. Halo. Halo Kak. Oke, nama saya Adelio Devan Prasetyo. Saya dari Tanjung Barat Adventist Academy. Saya dari kelas 10. Nama saya Vladimir Hiro Eliezer. Saya kelas 10. Saya dari Tanjung Barat Adventist Academy. Aku Andrea Kailatira Siregar, kelas 11 TBAA, Tanjung Barat Adventist Academy. Perkenalkan, nama saya Jennifer Anea Brigita Sinaga. Saya berasal dari Tanjung Barat Adventist Academy dan saya kelas 3 atau kelas 12.
Nama aku Zevanya Gamaria Daniela, kelas 12 SMA dari Tanjung Barat Adventist Academy. Saya pernah ngikut choir, jadi pianis gereja juga pernah. Pernah waktu itu ikut choir dari gereja. Sering. Saya menjadi pembaca persembahan, lalu MC chorister, lalu pembaca ayat inti dan doa, lalu pembaca berita mission, dan yang terakhir guru sekolah sahabat anak-anak. Saya pernah melayani di gereja saya waktu itu bernyanyi. Kalau di gereja aku tuh masih belum ada pelayanan bagi remajanya. Tapi kalau di gereja sekolah, aku sering pelayanan mengiringi musik pakai biola. Annyeonghaseyo Cinggu, kembali lagi di Cornerstone Connection. Oh itu bahasa apa itu? Jepang? Korea. Oh Korea. Oh, kirain tadi bahasa Apa tuh? Apa ya? Oke. Wah tadi kita udah dengerin pendapat dari teman-teman kita dan tentunya menarik-menarik banget ya. Iya. Bosan gak sih ngomongnya menarik-menarik mulu gak ya? Tapi emang menarik, jadi gimana dong? Bagus-bagus banget pendapatnya. Kalau gitu aku mau denger dong pendapat dari kalian. Bukan pendapat sih, nanya ini soalnya soal kayak nanya gitu ya. Pernah gak sih kalian pelayanan di gereja gitu? Terus kalau iya, kalian pernah pelayanan apa? Tapi kalaupun kalian belum pernah pelayanan, kira-kira ada gak sih pelayanan yang kalian mau banget kalian ikutin atau kalian punya ide untuk pelayanan tersebut? Apa? siapa dulu? Geren? Oke. Aku sendiri aku pelayanan di gereja aku. Biasanya aku bernyanyi, terus aku juga bermain musik. Wah. Tapi kalau untuk pelayanan yang benar-benar aku mau, aku pengen banget pergi ke pelosok-pelosok terus aku mengabarkan Injil. Oh gitu ya. Aku pengen. Istilahnya apa sih itu Pak Pendeta? Mission ya? Missionaries. Missionary. Wah. Kalau Feli? Kalau aku juga ada pelayanan kan di gereja. Nyanyi, main musik juga. Tapi kalau aku pengen banget itu kayak charity clinic di pelosok juga. Wah. Jauh gitu. Pengen banget. Emang nih Ini pelosok Indonesia atau pelosok Jakarta? Indonesia. Wah ini jiwa-jiwa petualang semua ya, semangat untuk charity dan missionary. Sama aja gak sih itu Pak Pendeta? Iya. Sama ya. Kalau gitu aku juga deh, kemanapun kalian nanti mau pelayanan, panggil aku aja. Karena Biar mungkin aku bareng juga ya. mau ikut. Gak mungkin sih, pasti aku ikut. Jangan lupa calling. Oke. Wah, kita udah sampai di penghujung acara, yaitu penghujung segmen, yaitu kita minta kesimpulan Pak Pendeta. Pokoknya kalau kita udah minta kesimpulan, artinya kita udah mau selesai. Jangan berharap apa-apa lagi. Oke. Boleh, Pak Pendeta. Kesimpulan pelajaran kita yang ketujuh, keenam semua orang melakukannya adalah memberikan kepada kita bahwa kita jangan ikut walaupun banyak tetapi tidak benar. Melakukan sesuatu yang orang lain ajak kita tidak benar, ya demi pendapat orang banyak, demi teman, demi persahabatan, demi lain-lainnya, sehingga kita ikut melakukannya. Kita tidak demikian. Kita sebagai umat Tuhan tentunya kita lebih memilih taat kepada Tuhan dibandingkan melakukan hal yang tidak benar. Kalau orang banyak benar, ya mari kita sama-sama melakukannya, itu bagus. Ya. Tapi untuk tidak benar itu, mari kita tidak mengatakan tidak, kita lebih setia kepada Tuhan, kita lebih taat kepada Tuhan dibandingkan dengan teman dan lain sebagainya yang mengajak kita melakukan hal yang tidak baik. Banyak contoh dalam pelajaran kita yang diberikan. Mari kita melakukan dengan baik, mari kita bersama-sama dengan Tuhan dengan baik. Bahkan kita mengajak teman kita dengan berani untuk mengatakan bahwa itu tidak baik, yang baiknya begini dan lain sebagainya, sehingga mereka pun tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Amin. Makasih banyak Pak Pendeta. Oke nih, kita udah selesai pelajaran ke-6 dengan judul semua orang melakukannya. Semoga teman-teman yang di rumah yang mempunyai pertanyaan udah terjawab tadi ya. Oke, oleh karena itu Pak Pendeta boleh mendoakan kami yang di studio dan teman-teman yang di rumah. Baik, kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih karena pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami, yang mengingatkan bagi kami
untuk kami boleh tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami boleh tetap setia dan taat kepada Tuhan. Walau ada tekanan, walau ada ancaman sekalipun, kami boleh tetap setia pada Tuhan untuk melakukan hal yang baik. Tuhan boleh menuntun semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam pendidikan, Tuhan juga boleh berkati. Tuhan juga memberikan kesembuhan bagi yang sakit, dan dalam keadaan kesusahan dan berseru pada Tuhan, Tuhan jawab seru doa dan permohonan mereka. Karena kami berdoa dalam nama Putra Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak pendeta. Terima kasih semuanya. Terima kasih kakak. Oke. Puji Tuhan, pembelajaran kita pada hari ini sudah berakhir. Semoga teman-teman bisa mengerti akan pembahasan kita pada hari ini. Sampai jumpa teman-teman yang setia belajar dan mencari firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.